lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian tentang 3 potensi daerah yang ada di daerahku loh. Tentunya kalian pasti penasaran banget kan? Ya kan, ya kan, ya kan? Jadi buat kalian yang nonton video ini wajib banget buat klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Tonton terus ya video ini. Selamat menyaksikan buat semuanya. Dan langsung aja, ini dia potensi yang pertama. Jadi sekarang aku lagi ada di tempat produksi keripik telo. Nah, kalau kalian penasaran, yuk ikuti aku. Halo teman-teman, perkenalkan, ini namanya Ibu Sutin. Jadi, beliau ini yang memproduksi keripik telo di desaku loh. Tepatnya di Desa Beru, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Dan sekarang aku lagi ada di tempat produksinya. Karena aku ada di sini, maka aku akan mengikuti semua proses pembuatan keripik telo ini, mulai dari awal pengupasan sampai keripik telo siap untuk dijual. Jadi, aku itu telat datang ke tempat produksinya. Oleh karena itu, telonya sudah dikupas oleh Bu Sutin. Jadi, hanya tinggal proses pemotongan dan proses penggorengan dan juga proses penirisannya hingga keripik telo siap untuk dijual. Nah, sekarang aku lagi mau membantuin untuk menggoreng keripik telonya. Keripik telo ini digoreng sampai warnanya menjadi menguning. Kemudian setelah digoreng akan diserok dan ditaruh di tempat penirisannya. Proses penirisan keripik telo ini digunakan pakai mesin loh. Ini tuh proses penirisan setelah digoreng. Proses penirisannya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit, tergantung berapa banyak isi dari keripik telo yang akan ditiriskan. Jadi ini tuh keripik telonya yang udah jadi. Aku cicipin dulu ya. Rasanya manis. Dan ini tuh kalian harus cobain ini deh. Untuk penjualannya sendiri, keripik telo ini perbungkusnya diberi harga Rp1.000 loh. Dan untuk satu bandelnya harganya Rp10.000 dan isinya ada 12. Nah, proses pemasarannya juga sudah sampai di daerah Kabupaten Lamongan bagian utara juga. Ada di daerah Derajat, di daerah Kalimalang, dan juga di daerah-daerah lainnya. Dan selanjutnya potensi yang kedua adalah seperti ini. Jadi kali ini aku sedang berada di Kecamatan Mantuk, Kabupaten Lamongan, dan tepatnya di wisata Gunung Mas. Jadi guys, tempat wisata Gunung Mas ini berdiri sejak tahun 2012. Nah, awalnya tempat wisata ini tuh hanya berupa galian tambang yang seperti kita lihat di belakang ini ya. Semua kata-kata ataupun tulisan yang ada di wisata ini itu mempunyai makna tersendiri. Jadi
kalimat ini, tujuan awal pembangunannya itu ditujukan untuk menyenangkan hati masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kalian sedang berada di daerah Lamongan dan tepatnya di Kecamatan Mantuk, Kabupaten Lamongan, mampir aja ke Gunung Mas. Ini potensi yang ketiga. Halo guys, jadi sekarang aku lagi memakai kerudung yang dibuat orang-orang untuk pergi ke sawah. Tambak dan sawah ini merupakan salah satu potensi daerah yang ada di desaku. Dan masyarakat di sini juga banyak sekali yang bermata pencaharian untuk menjadi seorang petani tambak ataupun petani sawah. Kapan deh sampean niki ndamel tambak niki? Tambak iki mengelola tambak sawah iki sampai ngono wis hampir ono 40-an tahun. 40 tahun. Ya. Pertama buka dhewe iki daratan Segalori desa iki kanggo bres kanggo tambak kabeh. Biyen kelam-kelemane akhire wong tandur pertama iku gak iso, tandur pindho gak iso. Kode berubah dari tambak di dalam dhewe-dhewe. Sampai saiki tetep diterus-terus di sawah tambak. Untuk labuhan mulai rendengan itu ditandur pari. Boleh mari panen pari iwake dibularno. Dadi dikeno ipuan, jenenge ku ipuan. Ipuan iwak nener diku calone nek mari panen dibularno. Engko ulan 7, ulan 8 iwake diperek. Terus kok ditanduri maneh. Ono sing tandur ulan 5, ono sing tandur ulan 6. Ono. Terus ngeten niki napa? Pas pon panen ngoten distoraken ten pundi? Nek tambakan ngene iki nak. Iwake kuwi tetep didol. Wong iwak gak kena disimpen. Nggih. Sejeneng gabah nek kena disimpen. Dadi nek iwak iku tetep didol, engko didadekno dhuwit totalan biaya entek piro jangan tulungan. Pamane entuk 5 juta oleh dhuwit kok 5,5 berarti wong tani iku ini pengelola tambak oleh berarti 500 dari rokok kurang. Halo guys, jadi tadi setelah aku memperkenalkan ke kalian 3 potensi yang ada di daerah aku. Nah, di situ aku akan memilih salah satu potensi yang akan aku jadikan untuk aku kembangkan dalam kurikulum. Nah, yang akan aku kembangkan adalah cara pengelolaan tambak. Di sini aku memilih itu karena sebagai seorang siswa dari SD sampai SMA maupun seorang mahasiswa, nah itu juga harus memperhatikan profesi-profesi orang yang ada di sekitarnya, terutama profesi sebagai seorang petani. Jadi cara pengelolaan tambak ini gampang-gampang susah ya guys. Nah itu aku mau ajarkan ke anak-anak. Tapi kalau untuk anak SD ini materinya yang cukup mudah dan dapat dicerna oleh mereka. Apa aja sih yang akan dikembangkan dalam kurikulum pengelolaan tambak ini? Jadi yang pertama adalah bagaimana cara pengelolaan tambak ini mulai dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua bagaimana cara perawatannya. Dari mulai pembibitan, nanti diberi pakan, kemudian diberi obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan tambaknya. Nah, belum lagi nanti kalau dalam tambak tersebut terdapat sebuah masalah, misalnya banyak sekali ikannya itu yang dimakan oleh burung-burung yang ada di sekitar tambak. Nah, itu juga akan dipelajari dalam kurikulum ini. Kemudian satu lagi, cara untuk mengelola hasil panen tambak tersebut. Jadi nanti pengelolaan hasil tambak ini digunakan untuk apa? Misalnya seperti dijual atau dikelola untuk dibuat obat-obatan atau juga yang lainnya. Nah, cukup sekian dari aku. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.